Terus gue bikin status nih, cari kos-kosan. Yang penting murah, serem, angker pun nggak apa-apa, kata gue kan. Lu cari kos-kosan, apa cari tempat uji nyali, katanya. Baru masuk di kamar, baru duduk di laptop, baru ngeplay anime gue lagi. Getok pintu kamar gue. Gue buka kamar, kagak ada orang juga. Pas gue mau tutup, belum ketutup di pintu kamar. Ada yang ngomong dari belakang, kok lama bukanya? Gua lari ke bawah, masuk ke kamar, bunyi langkah kaki turun. Kadio. Gua nggak keluar kamar, gua nggak apa-apa. Gua taruh Al-Quran di atas kepala gua ya. Gua hidupin merotal. Pintu gua kayak digetok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya nih. Jadi narasumber gue malam ini adalah seseorang yang sebelumnya udah pernah cerita juga di channel Lonceng Misteri yang ceritanya epic banget. Dan kali ini dia bakal nyeritain lagi nih pengalaman horornya ketika dia ngekos di daerah Purwakarta ya. Jadi selama dia ngekos di daerah Purwakarta ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor yang gue bilang serem banget. Sampai akhirnya teman ngekosnya ini bareng masuk rumah sakit dan dia pun pindah dari situ. Ya untuk lengkapnya nih sebelumnya kenalan dulu, di sebelah gue udah ada narasumbernya. Halo Bang Ridwan, dateng lagi ke sini baru kemarin cerita. Sudah Kecanduan kayaknya Bang. Sudah kita panggil lagi ke sini karena masih punya cerita, karena masih punya satu cerita lagi nih yang belum diceritain Bang. Oke Bang, cerita kos-kosan kali ini. Ini waktu lu ngekos tahun berapa? Tahun 2021 Bang, waktu pertama kali merantau ke Purwakarta. Oke, masih baru kemarin banget ini ya? Iya Bang. Nah gila, itu maksudnya di Purwakarta ini lu gimana nih? Baru pertama kali banget berarti nggak tahu sama sekali daerah Nggak Purwakarta? tahu ya? Bang, jadinya itu waktu itu gua kan nggak tahu daerah Purwakarta, baru merantau. Ya udah gua bikin status, gua pengen cari kos-kosan yang murah, serem, horor pun nggak apa-apa. Murah? Serem, horor pun nggak apa-apa. Lu nulis gitu? Iya yang penting murah Bang. Iya benar. Tapi nggak horor, tapi horor dulu ditulis itu, sebenarnya bener-bener ditulis. Iya bener-bener ditulis. Gimana? Langsung ada yang ngubungin? Ya beberapa hari berikutnya ada yang nge-WA gua, temen gua yang baca status. Nih ada nih daerah sini, ya, mau nggak katanya, tapi rumahnya udah lama. Murah sih katanya. Ya nanti kalau mau kita cek barang aja katanya. Oke, jadi lu emang udah ada teman di Purwakarta ini? Udah ada Bang, soalnya itu gua merantau di Purwakarta itu udah 1 bulan. Itu kerja ya di sana Iya. ya? Dan nyari kos-kosan seperti pada umumnya, nulis status begitu, dapet lah ya. Iya. Oke, dan itu emang terakhirnya teman lu sampai masuk rumah sakit ya katanya? Iya masuk rumah sakit Bang. Itu gara-gara apa Bang? Boleh tau nggak? Didorong Bang di tangga. Disuruh gitu nggak? Sama itu? Ya sama yang gituan. Oke. Kayak tahan dulu ya Bang ya. Nah itu sahabat lonceng ya, pokoknya harus nonton video ini dari awal sampai habis karena gue yakin video kali ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya itu ya. Dan yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kami pada channel ini. Dan ya udah Bang, kayaknya gak usah lama-lama lagi nih Bang. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi gini Bang, gue kan merantau ke Purwakarta itu tahun 2021. Pas baru merantau, gue
alhamdulillahnya dapat tebengan buat tinggal gitu. Setelah 1 bulan nebeng tinggal itu, gue udah punya teman, beberapa teman. Ya gue mutusin buat hidup lebih mandiri gitu, biar kerasa merantaunya gimana gitu ya. Iya. Gue juga alhamdulillahnya waktu itu keterima kerja di salah satu PT di Purwakarta gitu. Ya pas keterima kerja itu udah ada gaji tetap, penghasilan tetap. Gue pengen cari kos-kosan gitu atau kontrakan gitu. Gue udah nanya-nanya nih sama orangnya, gue cari-cari di forum Facebook, kagak ada yang murah. Ya, mahal-mahal, di atas gopek semua, hampir 1 juta malahan. Terus gue bikin status nih, cari kos-kosan. Yang penting murah, serem, angker pun nggak apa-apa, kata gue kan. Terus dikomen sama temen gue beberapa hari berikutnya. Udah dikomen sih sebelum pas bikin status itu. Lu cari kos-kosan, apa cari tempat uji nyali katanya. Ya cari kos-kosan, yang penting murah, duit gue kagak ada. Gue bilang gitu kan ke temen gue. Terus temen gue bilang gini, ya udahlah nanti kalau ada info gue kabarin katanya kan. 2 hari berikutnya dia ngabarin gue, ada nih di sini. Ya kalau lu mau kita cek bar katanya. Ayo udah kata gue kan, berapaan? Gopek katanya. Listrik air udah aman katanya. Sebelum cek bar itu, gue ke tempat ibu kosnya di Bandung. Ibu kosnya di Bandung nih, rumahnya di situ gitu. Oke. Ke Bandung lah kita tuh ya. Pas ke Bandung itu gue tanya, ngobrol sama ibu kos. Bu, saya pengen ngontrak di tempat ibu. Kata saya kan, berapaan bisa nego nggak? Nggak bisa mas, katanya 500 katanya kan. Tapi boleh coba dulu kok, katanya 2 minggu, nggak usah bayar dulu, coba dulu aja katanya. Oh, si ibunya ngomong gitu? Iya. Gue udah, kepikiran nih. Wah, beneran dicariin yang serem nih, kata gue kan, di dalam hati kan. Ya, terus gini aja bu, kata gue kan. Gue nggak usah coba-coba dulu, soalnya takutnya nanti duit gue kepake lagi gitu buat yang lain gitu. Habis duit gue nggak bisa bayar dong. Gue bayarin 3 bulan bu, kata gue. Tapi gue bawa temen gue nebeng sama gue. Boleh nggak? Oh boleh lah, nggak apa-apa lah katanya kan. Jadi gini bang, struktur kosan gue itu bukan kosan sih, kontrakan. 1 rumah, 2 lantai, tapi ada 6 kamar, 1 gudang. Oke, ini rumahnya gede ya berarti? Gede bang. Jadi yang dikosin itu kamar satunya aja itu? 1 kamar doang, tapi nggak ada yang ngekos di situ. Nggak ada yang ngekos? Nggak ada. Cuma gue sama temen gue doang. Ya dengan catatan gue boleh akses semua kamar asal dirapiin, dibersihin gitu. Kecuali gudang, katanya ada barang-barang privasi. Ada 1 gudang? Nggak boleh dibuka. Kuncinya sama dia. Katanya ada barang-barang privasi gitu. Kamar mandinya ada 2 nih bang. 1 kamar mandi umum yang gede gitu. Hampir segede kamar gua. 1 lagi kamar mandi di bawah tangga. Itu sempit banget gitu. Kamar mandi yang di bawah tangga ini jarang banget kita pakai. Soalnya buat buang hajat aja lah gitu. Kalau kamar mandi yang gede ini ada bathtubnya, ada cukup lah gitu. Enak lah gitu ya. Terus kita ngekos lah di situ ya. Masuk pindahan, cowok pindahan nggak banyak-banyak lah gitu. Nggak gaduh-gaduh banget. 1 hari kelar gitu kan. Pindahan, taruh-taruh barang. Teman gua udah nginep minggu pertama, aman bang, tentram, enak, asik gitu. Gimana? Sorry, pertama lu pindah apa ya nih yang lu lihat di rumah itu? Kotor kah atau gimana nih? Bersih bang. Bersih ya? Bersih. Berarti rumahnya. terawat rumahnya? Terawat rumahnya. Soalnya ibunya itu per minggu itu pasti bersihin rumah. Gitu. Oh. Nyewa orang juga buat bersihin rumah gitu. Tapi kosongnya udah berapa lama tadi? Ya kisaran 8 atau 9 tahun dah bang. 9 tahun kosong itu rumah? Waduh. Alasannya ibunya kerja di Bandung. Oke, masuk akal. Itu rumah buat ketika dia ke Purwakarta aja gitu. Oke. Ya. Terus gua kontrak tuh rumahnya kan, udah gua pindahan barang. Minggu pertama aman bang. Kosan enak, kamar mandi enak, kamar banyak, TV ada, AC ada. Seneng banget tuh ya. Gimana dicari 500.000 kosan kayak gitu. Posisi kamar gua itu di lantai 1. Di lantai 1 itu ada 3 kamar, 1 gudang. Yang gudang yang gua bilang tadi. Di lantai 2 ada 2 kamar lagi. Oh. Nah, plus ada jemuran juga di situ kan. Terus ada kayak balkon gitu di situ buat kita ngopi-ngopi gitu. Tapi sayangnya itu sudut komplek. Oh, oke. Di ujung gitu. Di ujung. Nggak di ujung-ujung amat sih. Kenapa gua bilang ujung? Di sebelum ujung itu ada 3 rumah lagi. Tapi kosong.
Oh iya, jadi termasuk rumah kosong juga kan? Tadi Iya. udah berapa tahun tadi kosong? 9 tahun ya? 9 tahunan. Terus di samping gue lagi, kosong lagi. Gue diapit sama rumah kosong gitu. Iya. Rumah gue itu. Ya minggu kedua nih emang ya, pas hari Selasa gue ada agenda nih, mau nongkrong, bahas mau naik gunung gitu. Gue WA nih teman gue, nama teman gue Ajel. Ajel, gue pengen nongkrong nih kata gue kan. Mungkin pulang gue subuh. Ya besoknya kan gue libur kerja kata gue. Oh ya udah nggak apa-apa katanya. Gue nongkrong tengah malam, dia nyamperin tempat nongkrongan gue. Nah apa lu? Insomnia, gue ngapain di kosan sendirian? Oh ya udah kata gue, nongkrong bareng deh ya, tidur di situ bareng kan di tempat base camp kita itu, tidur bareng, balik ke kosan lagi, kagak ada gangguan lagi. Nah jatah gue yang harus di kosan sendirian. Waktu itu si Ajel ini lembur, udah balik dari pabrik nih ya, masuk kamar, ditelepon lagi, habis maghrib dia jalan lagi tuh. Oh disuruh balik lagi? Oh ke pabrik lagi, ada trouble katanya. Gue sendirian di kosan kan, gue lagi main Mobile Legends deh, lagi main game gitu. Sekitar jam habis sisa jam 8-an lah, gue denger TV atas hidup, kamar si Ajel. Oh Ajel tuh kamarnya di atas Iya, ya? Okay. kamarnya di atas, kamar gue di bawah. Gue naik ke atas, gue matiin TV-nya, siarannya SCTV. Terus gue turun lagi ke kamar mandi gue, kebetulan. Gue balik ke HP gue lagi, pintu rumah udah kebuka nih. Oh si Ajel balik mungkin. Pas TV hidup juga. Tapi pintu rumah tadi ketutup? Tadi ketutup. Kebuka? Kebuka. Okay. Pas TV juga hidup di atas. Oh si Ajel udah balik kali ya. Udah gue lihat ke arah garasi. Motornya mana ya kata gue. Masa dia balik gak pakai motor sih? Iya. Saya lihat tuh di luar pagar tuh, kagak ada juga motor si Ajel. Saya samperin ke atas, gak ada orang. TV hidup, siaran tukar ke RCTI. Dari SCTV? Oke. Nggak ada orang, matiin lagi. Selang berapa lama itu sekitar jam 10-an, hidup lagi tuh TV. Jiper dong. Iya udah mulai enak ya. Naik lagi ke atas, kagak ada orang juga. Gue bilang, dah jangan hidupin TV mulu, boros listrik kata gue. Gak matiin, gue turun. Gua AFK di game karena takut. Gua ke kamar buka laptop nih, nonton anime lah biar tenang kata gua kan. Berhenti main game, nonton anime. Nonton anime, cari analis anime yang kocak-kocakan gitu. Gua nonton anime ya. Pintu udah gua tutup semuanya. Ada yang getok di luar, pintu luar. Getoknya itu kayak gini loh. 3 kali doang. Kayak orang getok biasa dong. Ngebuka pintu luar. Kagak ada orang kata gue kan. Biarlah kata gue. Perkenalan mungkin kata gue. Gue masuk ke kamar. Baru masuk di kamar, baru duduk di laptop, baru ngeplay anime gue lagi. Getok pintu kamar gue. Iramanya sama. 3 kali juga. Gue buka kamar, kagak ada orang juga. Gue udah parno parah bang. Pas gue mau tutup, belum ketutup di pintu kamar. Ada yang ngomong dari belakang. Kok lama bukanya? Lembut bet suaranya. Gua nggak berani nengok, takutnya kayak di film-film. Gua nengok, gua ambil kunci motor gua yang di atas akuarium, gua cabut. Pintu rumah nggak gua kunci karena takut, gua cabut. Udah keburu takut. Iya, cabut ke tempat tongkrongan, ditanya, "Nah apa lu bang?" katanya. Jam segini baru keluar, kagak kerja lu besok. Kerja sih kata gue. Terus kenapa lu? Habis dari luar gue cari makan, gue bilang aja gitu, takut diledekin gitu. Ajel balik, dia WA gue. Woi, lu tinggalin rumah, pintu kebuka kayak gini, kemana lu? Ntar diambil orang nih barang-barang katanya. Barang-barang kita mah nggak apa-apa dikelassin. Ini barang-barang orang katanya kan. Oh ya gue lupa, kelaparan gue kata gue. Udah gue balik kata gue. Gue balik ya. Aman tuh, udah sampai pagi aman tuh. Minggu ketiganya, pas hari Selasa lagi, baru si Ajel ngalamin bareng gua. Lagi enak ngobrol nih ya di meja makan, habis makan lagi enak ngobrol sambil sebat-sebat. Nih gelas. Set. Geser. Gelasnya ada isinya. Cet. Kita bengong dong. Ngeliatin tuh gelas, geser lagi. Set. Kayak dibalikin ke tempat semula. Tidur yuk kata si Ajel. Ayo udah. Masuk kamar gua nih.
Si Ajel juga masuk kamar. Pintu kamar si Ajel gue getok, pintu kamar gue digetok sama si Ajel. Pas kita bareng-bareng buka pintu, kedengaran ya, buka pintu barengan, nggak ada orang. Ngetoknya barengan. Ngetoknya barengan. Gue juga dengar pintu si Ajel digetok. Si Ajel juga dengar pintu gue digetok. Soalnya atas kamar gue itu kamar si Ajel. Ya, ya. Tapi nggak ada orang. Si Ajel langsung ngatret turun ke bawah. Gue tidur di kamar luan katanya. Iya, gue juga pengen naik ke atas tadi. Gue pengen tidur di kamar lu, kata gue. Ya udah, tidur di kamar gue dia kan. Si Ajel ini maniak AC. Gua fobia AC. Jadi gimana tuh? Dia ngidupin AC, gue pindah ke atas. Oh, kedinginan. Iya. Oh. Gue bener-bener gak suka AC, Pak. Iya. Takut hipo. Iya. Pokoknya selain hari Selasa nggak ada gangguan. Oh, gangguan ini hari Selasa? Mau malam Jumat Kliwon, mau apa, nggak ada gangguan. Hari Selasa atau malam Selasa pasti ada gangguan. Pasti. Nggak pernah nggak. Ya kalau mungkin selain malam Selasa itu gangguan, ya itu gangguan paling ekstrim. Udah ekstrim banget gitu. Pernah tuh malam Minggu, kata gue kan selain malam Selasa nggak ada gangguan. Kalau gangguan malam lain ekstrim. Kita main PS itu 8 orang. Tambah gue dong berdua sama si Ajel 10 orang. Sama gue 8, 10 orang. Lagi enak main PS, yang lain nunggu gilirannya. Kita main Liga ya, yang lain nunggu gilirannya main kartu gitu. Pas lagi enak-enak main kartu itu, ada jatuh belatung bang. Lu kayak tahu ulat sagu? Iya. Gede kan? Kan kayak belatung dia. Iya. Jatuh, plak ke tengah-tengah kartu. Ini main PS-nya di mana posisi? Di kamar. Di bawah. Di kamar si Ajel. Oh, di atas. Nah, kamar si Ajel itu fasilitas paling lengkap lah. Iya. Karena itu dia milih di situ. Terus jatuh belatung itu, teman-teman gue kaget dong. Dilihat ke atas, lu tahu gak plafon yang ada bolongan gitu buat saluran udara? Iya. Nongol dia gini. Gue nggak tahu bentuknya apaan. Gue nggak tahu itu cewek apa cowok. Yang jelas nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, cuma muka datar. Nongol gini. Nah, ngincrit ke bawah semuanya. Di luar, pergi keluar rumah, di luar gerbang itu kita udah diri. Itu apaan tadi? Yang main PS nggak ngeliat dong. Apaan sih lu bikin takut gua aja? Gua udah menang tadi ini katanya kan. Pas naik lagi ke atas ya, pengen mastiin lagi nih ya. Udahlah nggak apa-apa lah, kita ramean ini. Ayo kata si Ajel kan. Nggak apa-apa lah, mumpung si Ajel mau kuatin mentalnya nih kayaknya ya, mumpung rame. Coba lah lihat bener apaan itu. Halusinasi atau apa. Pas kita masuk buka pintu stick PS gini 2 itu. Waduh. Kayak posisinya kayak stick PS itu mau dipindahin ke atas meja. Kan dia di kasur tadinya. Ya pindahin ke atas meja. Belum sempat sampai di atas meja udah jatuh duluan karena kita buka pintu kamar. Ini udah ramean nih. Yang masuk ke rumah itu 4 orang. Gua, Ajel, sama 2 teman gua. Kita plongo dong. Bengong gitu. Udahlah, kita tidur di rumah si ini aja, si A gitu ya. Kita tidur di rumah si A aja. Pergilah kita rame-rame tuh ke rumah si A tuh ya. Tidur di rumah si A. Si Ajel nggak berani tidur selama 1 minggu, Bang. 2 minggu di rumah lagi. Nggak berani tidur di rumah, dia pasti pindah ke rumah si A, pindah ke rumah si B, pindah. Nodem lah gitu. Oh iya. Pindah-pindah. Gue mau nggak mau amanah dari ibu kos harus gue jaga nih rumah kan. Bener. Gue tinggal di rumah itu. Lagi enak-enak tidur. Nah ini awal mula gue selamat tinggal di rumah itu. Itu gue minggu ketiga hampir 1 bulan ya. Selamat tidur di rumah itu. Gue pasti kebangun sekitaran jam 3. Mau itu jam 3 kurang, mau itu jam 3 lewat. Pasti jam berapapun gue tidur. Jam 3 dini hari gitu ya? Jam 3 malam. Mau gue tidur jam 2:30, jam 3-nya pasti gue kebangun. Gila. Lagi enak-enak tidur. Gue gue dengar suara di wastafel orang cuci piring. Gue buka pintu kamar, gue penasaran. Ada gue lihat kayak cewek, rambutnya panjang. Maaf ya, sepinggul lah gitu. Iya. Lurus terurai, lagi cuci piring. Dia bilang gini, Jang, piring jangan kotor-kotor banget katanya.
Dibilang gitu. Posisi dia belakangin gue lagi gini. Wah. Dan bodohnya gue sautin. Ya bu, maaf. Dengan tampang polos gue gitu. Ya bu, maaf. Ditaruh piringnya, masuk ke kamar mandi, lenyap. Gue tipikal orang yang takut itu emosi. Tapi kadang-kadang gue gak ngerasa takut sama sekali. Pas lenyap itu gue lihat bersih piring gue semua bang. Idih. Gila nyuci piring dia. Bersih piring gue semua bang. Terus gue balik tidur lagi ya. Bangun paginya, gue susun piring yang bersih tadi. Ada telapak tangan bang di piring itu. Nggak tahu piring embun lo ciplakin tangan gitu. Iya. Ada kayak gituan bang. Ya gue cuci lagi dong piringnya. Yang ada ciplakan tangan itu gue taruh lagi. Nah sebelumnya emang gangguan itu malam Selasa. Nah sekarang enggak, hampir setiap malam. Setelah gua selalu ngelihat sosok itu ya, hampir setiap malam gangguannya. Ini tuh sendiri, Ajil tetap masih Ajul tetap nggak mau tinggal di rumah. Iya. Dia masih no modem gitu. Terus gua mau kerja pagi, balik pulang kerja maghrib. Dia tahu beras jatuh dari lantai 2, bunyinya pernah denger nggak? Beras yang butiran-butiran apa Bukan, karung-karungnya? satu karung Buset. 50 kilo. Gue lagi di meja makan, di belakang gue banget. Gue nengok nggak ada apapun. Tapi keranjang sampah berserakan, kayak abis ketiban. Gue parno, gue pergi ke dalam kamar, gue biarin itu berantakan. Gue pergi ke dalam kamar, gue hidupin speaker gue. Gue kan aliran musik gue kan alternatif rock ya bang. Yoi. Gua hidupin kenceng-kenceng tuh musik supaya ngilangin rasa takut gua. Kamar gua ditendang. Tendang? Kayak ditendang, bukan digetok, ditendang. Iya, iya. Gua kaget. Gua buka pintu kamar itu ya. Ah, cabut lah kata gua. Lu tau nggak, pintu gua kekunci kedua-duanya. Gua nggak tahu kuncinya di mana. Ini nggak bisa keluar dong. Nggak bisa keluar gua. Jendela diteralis. Iya, bener. Terpaksa gua di dalam rumah, masuk lagi ke kamar. Gue WA si Ajal. Jal, lu punya kunci saraf nggak? Udah. Punya, kenapa? Kunci saraf gue ketinggalan di pabrik, kata gue. Gue tunggu di pintu rumah nih, lu buka pintu ya, kata gue. Oh iya, kata. Tahu nggak kunci gue di mana? Di cantelan gerbang. Dekat gerbang. Gerbang itu kan lonceng. Di atas gerbang. Di luar ya? Cantel, iya. Dih, aneh banget. Di sini tuh kunci ke rumah. Dibuka sama si Ajal ya. Si Ajal langsung ngomong kasar ke gua nggak balik lagi katanya, gua cabut katanya. Ngelihat anak kecil lari, kepalanya jatuh, balik lagi ke bawah, diambil lagi kepalanya, naik lagi dia. Si Ajal, gua nggak balik lagi, gua cabut kata dia. Dilempar tuh kunci ke rumahnya, ke dalam gitu. Gua ambil kunci, gua mau cabut keluar. Anak kecilnya giniin kepalanya. Ini. Dia nengoknya bukan gini, tapi ambil kepalanya. Gitu. Sejelas itu. Kalau jelas enggak sih bang, enggak kayak waktu cerita gua di supir truk yang jelas, Iya. solid kayak Solid. gitu. Itu enggak, kayak transparan. Oh, agak ngeblur. Oke. Bukan blur bang, kayak tembus pandangnya aja gitu. Iya. Kayak bayangan aja gitu. Nggak solid ya? Nggak solid. Gua mau rencananya mau cabut tadi ya. Gua tutup pintu gua masuk ke dalam lagi. Terus gua tidur malamnya, kaki gua udah angkat gini bang. Iya, elah. Digituin. Bukan dijatuhin aja, dibanting kaki gua. Aku dibanting gitu ya? Nggak dilepas ya? Enggak, digituin. Gua kebangun, gua lihat jam 3. Jam 3. Nah, Iya. karena gua telepon teman gua nih. Gua digangguin mulu udah kata gua. Makanya sholat kata dia. Gua sholat kata gua. Udah gini aja. Gua sholat tahajud. Terus lu pakai semua ruangan yang bisa lu pakai buat sholat. Oke. Nah, ganti-gantian sholat subuh di sini, sholat ini sini, pindah-pindah sholatnya terus. Biar semuanya tersentuh sama sholat lu katanya. Oh ya udah. Gua pergi ke kamar mandi, sholat tahajud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cewek cowok deh? Cewek. Terus gua
Allahu Akbar lagi sama ruku ya. Allahu Akbar. 2 jadinya bang. Sama cowok 1. Sami Allah liman hamidah. 3 sama anak kecil 1. Nggak jadi gue sholat bang. Tapi karena gue mikir ya, masa sama gituan aja gue harus batalin sholat sih, kata gue. Gue ambil wudhu lagi. Gue pepet tuh posisi sholat gue ke belakangan dikit tuh. Oh iya, biar nggak bisa ada yang di belakang ya. Tapi masih ada space sih, tapi lumayan gue pepet lah gitu. Dari di ujung depan sampai di tengah sekarang. Iya, masuk akal. Nah, tapi tetap aja bang. Pas Allahu Akbar udah rakaat pertama, di rakaat kedua ditepok kayak orang minta imam. Gue lanjutin sholat. Gue nengok, nggak ada orang. Gue nengok lagi, nggak ada orang. Udah assalamualaikum ya. Gue nengok lagi, nggak ada orang. Gue zikir di situ. Gue doa di situ. Gue bilang gini, ngomong sendiri di situ. Salah gue apa di sini? Udah 1 bulan gue tinggal di sini, kok digangguin kayak gini banget, kata gue. Ya kita berdamai aja, masing-masing aja. Iya. Mau apapun di sini, ini rumah gue. Gue mau apapun di sini, ini kontrakan gue, kata gue. Kita masing-masing aja, kata gue. Oke, udah sholat, tidur, gak digangguin. Besoknya kerja, balik, main Mobile Legends, nonton anime lagi. Ditelepon sama teman, woi, gue lagi di tempat masakan Padang di sini loh, katanya. Sinilah, katanya. Ya udah, kata gue. Si Ajal udah bilang tuh, udah Wan, gue nggak mau lagi tinggal di situ. Pindah si Ajal, tapi barang-barangnya masih ada. Dia paling balik siang doang, malam nggak berani dia. Dia cari kontrakan baru. Oh, dia udah nyari kontrakan baru. Malam dia tidur di kontrakannya, siang balik ke kontrakan gue, tukar baju, baru pergi kerja. Ya dia gitu terus. Soalnya kontrakannya kecil, nggak bisa bawa barang-barangnya. Jadi barang ditinggalin di situ ya. Terus gua nongkrong itu ya, balik kan nongkrong itu malam ya. Balik sekitar jam 1:30 jam 1 malam. Gua balik ke kosan, gua buka pintu semuanya, gua ucapin salam, assalamualaikum, kata gua. Waalaikumsalam. Suaranya seret banget gitu, berat, nggak kenceng, pelan, nggak bisik juga, tapi pelan banget gitu, tapi jelas gitu. Gua masuk rumah, gua bilang, gua istilahnya ingin mempersahabatkan diri sama mereka supaya gua nggak digangguin. Makasih udah jawab salam saya. Padahal itu udah dengkul, udah gemeteran tuh. Iya. Terus gua masuk kamar. Gua ambil, gua tarik sekasur gua tidur di ruangan tamu. Gua tidur jam berapa tadi? Jam 1 gua balik, jam 1:30, hampir 1:30 gua tidur. Jam 2:30 gua bangun. Ya Allah, baru bentar banget itu. Nah. Bangun gara-gara? Ya, ada yang nginjek perut gua. Perut diinjak sekarang? Iya, ada yang nginjek perut gua. Mungkin sholat tahajud kali, gua positive thinkingin. Suruh gua sholat tahajud. Gua pergi tuh ke kamar mandi, sholat lagi. Dan sekarang gua salam, gua ngelihat, waduh, gua salam, assalamualaikum ke kanan, gua lihat ada 3 orang di belakang. 1 pocong, 1 kuntilanak, 1 anak kecil yang ganteng kepala tadi. Di belakang gua itu. Tapi ngeliatnya sekilas aja ya dari samping mata ya? Ekor mata. Dari gitu. ekor mata ya? Nah, terus gua selesai sholat, gua udah nggak tahu apa yang harus gua lakukan. Gua bilang gini, gua hidupin lampu semua. Woi kalian semua, kata gua, yang ada di sini. Untung gua yang tinggal di sini, kata gua. Kalau bukan gua yang tinggal di sini, didatengin ustadz atau orang pinter, lu diusir, kata gua. Udah damai aja lah kita, lu terserah, lu pengen lu masak, pengen lu nyapu, pengen lu apa, lakukan aktivitas lu, tapi jangan sampai kedengeran sama gua, kata gua. Oke. Masuk akal. Gue lakukan aktivitas gue juga cukup di kamar doang, kata gue. Yang lain nggak gue pegang, kecuali gue bersih-bersih. Gak bakal masuk gue ke kamar yang depan saya aja, nggak bakal masuk ke sebelah kamar gue kiri kanan, nggak bakal masuk gue. Gue lakukan aktivitas gue aja di kamar doang. Gue paling main game sama nonton anime. Udah diem aja kalian. Udah. Bunyi dibalas bang. Dari kamar mandi. Teman gue tetap suruh sholatin semua ruangan. Pas gue coba itu udah
hampir 2 bulan gue di situ. Gue coba sholat di atas pertama kali. Gue coba di samping kamar si Ajel itu sholat. Tiap rakaat dikeplak kepala gue. Dikeplak kepala gue. Gue nggak mau lagi sholat di situ. Diajaklah sama temen nih. Itu siang loh kejadiannya. Malam minggunya diajak sama temen gue nih. Yuk denger pengajian yuk. Pengetahuan lu dapat pencerahan dari masalah lu di kontrakan. Pergilah gue dengar pengajian itu. Lu tahu nggak? Pas gue habis dengar pengajian itu pulang itu gue tengah malam tuh. Pulang jam 2:30, kebangun jam 3. Orang rep-rep nggak bisa gerak, nggak bisa itu. Tangan gue nari. Ini. Gue nggak bisa nari, gue nggak bisa peragain. Pokoknya tangan gue nari. Tangan doang, mata gue kebangun, badan gue nggak bisa gerak, tangan gue nari. Hampir 1 jam lah, lebih setengah jam tangan gue nari, sampai sakit bahu gue bang. Besoknya nggak kerja gue karena bahu gue sakit banget. Ngilu banget ya, gerak terus. Terus gue berhenti, tangan gue nari itu ya. Pagi bangun, gue lihat isi kulkas, ada buah-buahan, gue ambil buahnya itu, gue makan buahnya kan. Ada yang ngomong di samping gua, minta setik. Iya elah. Gua lihat ke samping, dinding bang, dinding bener-bener dinding di samping gua. Gua nggak kalau gua di pinggir dinding gitu. Iya. Gua lihat samping dinding. Terus ya udahlah, gua potong buah gua taruh. Jangan ganggu ya kata gua. Gua itu pergi ke kamar, siap-siap, pakai baju seragam gua, jalan kerja. Jalan kerja itu pas di tempat kerja satpam komplek nelpon gua, lu jemur spray jangan di atas balkon banget katanya. Spray kata gua. Oh iya mungkin si Ajel jemur spray kata gua kan. Iya lagian lu spray pakai noda-noda darah warna putih aneh-aneh aja lu katanya. Gua bilang ke satpamnya, ya pak, dia emang cosplay siksa kubur mungkin kata gue. Gue udah muak banget gitu. Udah bener-bener muak banget gue. Cosplay siksa kubur. Ya mau gimana lagi? Sorry. Iya. Balik habis maghrib itu ya, masuk ke kamar, hidupin shower, mandi. Gue bawa handuk gue sampai di atas meja. Gue bawa ke kamar mandi, nyampainya di atas meja. Pindah. Terus malamnya udah main Mobile Legends juga, gue udah ngegame. Gue keluar pagar gitu ngeliat mana sih spray yang kata si bapak tadi. Gue yakin ini bukan spray gitu. Yakin gue bukan spray. Beneran ada bang. Tapi yang si bapak itu ngeliat di jemuran. Emang di jemuran, tapi bentukan orang. Lu tahu orang yang ditutupin sama spray gimana? Oh iya. Kayak gitu. Gua lari ke bawah, masuk ke kamar, bunyi langkah kaki turun. Kadio, 3 kali diulang gitu. Gua nggak keluar kamar, gua nggak apa-apa. Gua taruh Al-Quran di atas kepala gua ya. Gua hidupin merotal. Pintu gua kayak digetok bang. Digetoknya itu sambil kayak lagi dibuka gitu. Oh iya. Tapi digetok juga. Dobrak ya. Gua udah ketakutan, udah ngeringkuk gini di pojokan bang. Terus gua pernah inget nih satu kata orang, lu takut dia makin kuat. Iya bener. Gua pernah denger itu. Gua paksain berdiri, gua baca doa apapun, gua buka. Dia di pintu tangga, tapi nggak setinggi tadi lagi. Pakai baju hitam pekat, kayak ini hitamnya lah. Iya. Mukanya itu nggak serem, nggak ada luka, nggak ada apapun. Tapi datar bang, senyumnya biasa aja. Gitu doang senyumnya. Pandangannya cuma gitu doang bang dia. Nggak mainin rambut, nggak gerak. Cuma gua tatap-tatapan, gimana mak 3 menitan ada. Gua tatap-tatapan, dia senyum gitu doang. Tapi gimana ya, gua ngerasanya itu gua harus menjauh nih dari makhluk. Serasa keancam banget gua bang.
Gue pergi mau ke dalam kamar lagi, gue mau tutup pintu, yang sel pintu gue rusak, Iya. nggak bisa ditutup, nyangkut. Gue baca ayat kursi bang, dia bilang gini, salah katanya, ini yang benar. Ah gila, dibilang gitu. Terus gue pingsan di situ. Hah? Gue pingsan di situ. Pingsan langsung. Nah, gue pingsan, bangun jam 3. Jam 3 bangun lagi. Oke, bentar. Ini pas dia bilang si kuntilanak hitam ini ya, ini gua asumsikan kuntilanak hitam aja ya, karena yang warnanya hitam kan ya. Dia bilang kan, pas abang baca ayat kursi nih, Allahu la ilaha illallah dia bilang salah. Salah, yang bener gini. Dia meragain apa gimana? Dia bacain juga bang. Ampun gua. Tapi nggak pakai baca bismillah dianya. Iya, langsung ya. Langsung aja. Terus langsung pingsan, langsung gelap ya. Karena apa ya, gue ngerasa ada yang ngerasa neken gue banget gitu. Iya. Neken dari segi mental, segi fisik gue banget gitu. Tiba-tiba gelap aja ya, langsung. Ya kayak gitulah. Iya, orang pingsan kan gitu, tiba-tiba gelap aja mata. Pingsan, gue kebangun jam 3. Jam 3 gue pengen sholat tahajud, nenangin diri. Bener-bener gue pepet ke dinding Belakang nih. supaya nggak ada. Lu mau sholat di mana nih kata gue. Iya, udah nggak ada space nih buat makmum. Udah nggak ada space nih buat makmum kata gue. Gue lagi sujud, angkat kepala, matanya satu di sini, giginya sepanjang ini, rambutnya cuma selembar doang, kakinya cuma kayak gini kakinya loh bang. Tapi kaki nggak ada tangan, kaki semua. Gitu. Bola habis sujud, pingsan lagi. Bangun jam 10 pagi. Gua diteleponin bos. Kagak masuk lu. Gua bilang gua ketiduran. Kan nggak mungkin ya bilang nggak masuk bos habis diteror hantu, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ya bilangnya mau ketiduran, mau nggak mau, apa nggak lagi sakit gitu. Iya sih, parah. Malam karena gua udah keteror kayak gitu ya. Gue tidur siang nih bang, tidur sore lah jatuhnya gitu, tidur sore. Gue mimpi. Kalau biasanya orang ketemu setan dan didatangin dalam mimpi, setannya udah cantik dong. Ya. Ini sama aja bang. Yang hitam itu datang ke mimpi gue. Dia bilang gini ya katanya. Pakai bahasa Indonesia nih? Iya, gini ya. Kamu orang Padang katanya. Percuma saya bahasa Sunda, gak ngerti kan? Oh dia bilang gitu. Nah, gini ya. Sepaham-paham kamu sama agamamu, sama kitabmu, saya lebih paham. Karena apa? Kalau saya nggak paham, saya nggak bisa menjerumuskan manusia seperti kalian. Dia bilang gitu? Nah. Cepat pergi, katanya. Dan jangan pernah naik lagi ke lantai 2. Itu daerah saya. Lu tahu bergema, dia bilang itu daerah saya. Kayak lu di tengah-tengah ruangan, aula gede yang kosong bergema kayak gitu. Paginya, gua sakit itu. Sakit? Gua sakit, gua izin ke bos, gua nggak bisa masuk. Itu di bulan kedua gua ya. Ya masuk bulan ketiga itu. Pas malamnya, gua habis dari klinik, masuk rumah. Di atas, apa sih? Lampu gua itu kayak lampu gantung gitu loh bang. Iya. Lampu gantung Iya. Lu tahu Spiderman lagi jongkok kebalik itu? Iya. Kuntilanak merah bang. Ih. Lidahnya sampai bawah. Gua tutupin lagi pintu, gua cabut keluar. Nggak jadi masuk. Nggak jadi masuk gua. Ujung-ujungnya diantarin sama pos satpam. Gua kan duduk di pos satpam ya. Iya. Tengah malam diantarin pos satpam ke rumah. Lu cerita sama pos apa? Mas apa? Enggak cerita Nggak gua. cerita. Kenapa lu sakit bang? Terus ngapain lu keluar? Takut bang, katanya. Gue bilang cuma gitu doang, gue nggak cerita berapa seremnya di situ. Takut bang. Udah gue temenin lu di rumah. Oh, iya. Si satpamnya kayak ngerti ya? Iya. Tapi satpamnya ujungnya pulang juga. Ya dia bangunin gue kayak gini. Oh Yat. Apa bang? Al-Quran melayang Yat. Hah? Al-Quran melayang. Al-Quran itu melayang. Dia ngeliat Al-Quran melayang, gue ngeliat kuntilanak hitam itu lagi gini. Bawa Al-Quran.
Megang Al-Quran. Diginiin. Kayak lu megang buku gitu. Iya. Diginiin. Apaan tuh ya? Nggak tahu bang, gue udah nggak tahu. Udah gila gue kayaknya. Itu mah bukan gila katanya. Nah gue cabut, tidur di pos lu, tidur di pos. Gue sakit, gue tipes bang. Iya. Gak kuat diri gue. Akhirnya satpam lu lari, lu masih. Iya gue sendirian. Terus gimana itu? Terus itu setan baca Al-Quran. Al-Qurannya dibuka apa gimana? Gue nggak tahu, gue nggak lihat keluar. Heeh. Karena gue diri aja susah. Gue denger orang lagi baca Al-Quran. Denger aja lagi baca Al-Quran. Gimana bacaannya? Ya kayak biasa. Kayak ibu-ibu baca Al-Quran? Bukan. Kayak orang lagi ceramah baca Al-Quran. Oh. Nah, kayak gitu. Ya kayak di ini ya, kayak di masjid ya. Iya, kayak gitu. Berarti bagus dong bacaannya. Gue nggak bisa nilai bagus atau kagak bang. Gue nggak bisa nilai juga itu bener atau kagak bacanya. Soalnya gue nggak ngelihat Al-Qurannya gitu. Ya benar. Gue Kayak, juga nggak hafal suratnya gitu. jadi kayak ya udah kayak seperti. Ya, Seperti tapi sebentar baca bang. Al-Quran. Cuma kayak satu nafas doang dia ngebacanya. Berarti kayak ngomong dong, bukan kayak Iya. baca. Iya. Kayak ngomong tapi dalam bahasa Arab harusnya, bukan baca ya. Bukan baca. Oke. Pas udah sholat subuh gue udah bisa diri, udah bisa sholat subuh gue ya. Pas selesai sholat subuh itu gue bersih-bersih, nyapu, ngepel semuanya. Rumah gue udah kotor, gue udah sakit hampir 1 minggu, kotor dong rumah gue udah kotor. Gue bersihin juga lantai 1, lantai 2 tapi untuk kamar bakun hitam itu nggak gue bersihin. Iya. Kata dia gue nggak boleh lagi ke situ, kamar Sajel doang gue bersihin. Tahu gue nemu apaan? Telur sama kopi hitam di kamar si Ajel. Si Ajel naruh gituan penangkal setan katanya. Ya. Dia habis sama ke orang yang bisa gitu katanya. Oh. Disuruh taruh gituan. Jadi si Azil sempat masuk itu lu nggak tahu lagi Ya, tidur apa lagi biasanya gimana kan si Ajel itu kan masuk kalau siang bang. Siang itu gue kadang kan cari makan atau gue habis dari klinik. Tipes kan juga tidur mulu. Iya, bisa aja lagi tidur. Dia masuk di kamarnya itu ditaruh gituan. Malamnya badan gue udah fit, gue pergi pengajian. Kata ustadz gue suruh baca 3 kul, zikir, dan baca ayat kursi, Al-Fatihah semuanya gitu. Gue praktekin, gue kan kebangun lagi jam 3 ya. Kebangunnya itu kali ini biasanya kan ada yang fisik lah gitu. Ini enggak, kebangun aja gitu. Iya. Sholat, nggak ada yang ngikutin juga. Gue zikir, nggak zikir dulu, gue baca ayat kursi dulu, terus Asmaul Husna, baru zikir. Lagi zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada di samping gue bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin kenceng, makin kenceng. Kata dia. Dia bilang kayak gitu. Gue kan pakai peci, gue ambil peci gue lempar ke bunyinya itu. Di situ gue nangis. Gue salah apa kata gue? Yang naruh itu bukan gue, si Hazel teman gue. Lu mau apa dari gue kata gue. Terus pas paginya gue tidur paginya itu gue ngeliat si Hazel jatuh di tangga. Nggak tahu si Hazel mau abis ngapain? Nuker barangnya yang tadi sama yang baru. Udah pingsan aja di tangga, kepalanya darah gitu. Oh, lu udah nemuin dia udah geletak di tangga? Iya. Gue panggil dong satpam. Iya. Terus bawa dong ke rumah sakit, dirawat saja di rumah sakit. Masih tetap sendirian gue di rumah itu. Pas malam Sajal dirawat di rumah sakit itu, gue yang nungguin. Gue ke rumah sakit, gue nungguin. Gue balik ke rumah, ganti baju. Pas ganti baju itu, gue ngerasa perih di sini gue bang, perih banget, kayak apa ya, kayak abis luka lah gitu, rasa perih. Gue ngaca nggak ada luka tapi. Terus gue pergi ke rumah sakit, gue tungguin Ajel di rumah sakit. Gue ditelepon lagi sama satpam komplek, bukan masalah rumah. Wan, gimana kabar Ajel? Udah
sadar sih Pak. Kok biasa sih Ajel jatuh? Ajel belum cerita Bang ke gua waktu itu. Nggak tahu Pak, dia masih shock kayaknya. Gua pindah, habis pindah itu tuh yang hitam ikutin gua. Ngikutin? Sewaktu gua di kosan yang baru, dia selalu, lu tahu nggak sih, nginjek gua, nginjek kaki, nginjek perut gua diginiin sama sebelah kaki. Dan ujungnya gua nggak bisa tidur selama 1 minggu. Gua kena SP dari pabrik. Perekonomian gua drop, gua sakit lagi, gua pindah kosan, perekonomian gua drop. Dia bilang gini Bang, cukup berteman sama saya. Di dalam mimpi nih ya, cukup berteman bersama saya. Lu mau apa kayak gua kasih. Idih, dinawarin tuh. Apapun, kekayaan, wanita, semuanya gua kasih. Cukup berteman sama saya. Dinawarin gitu? Nah, Terus? ya gue mikirnya gini loh Bang, kalau gue lakukan hal itu, apa yang bakalan gue kasih ke emak gue, masa duit haram? Bener. Nah, terus gue lakukan hal itu pasti ada konsekuensinya. Ya biasanya orang tersayang kan, gue yang paling gue sayang emak gue. Iya. Gue pengen nyenengin emak gue, masa emak gue juga yang jadi tumbal? Ya mungkin kalau perekonomian gue lagi down banget waktu itu, lebih down gitu, bisa jadi gue ambil. Setiap mau tidur pasti mimpi sama dia. Gue trauma nih karena di rumah sama dia nih. Terus akhirnya gimana? Sampai lu nolak kan? Lu nolak ajakan dia, terus cara lu lepas dari ini gimana Bang? Pas tuh nggak diganggu lagi tuh pas gimana? Gimana ya? Yakinin hati gue aja gitu. Gue lebih daripada makhluk ini. Iya. Gue lebih sempurna lah istilahnya gitu. Gue punya tujuan, gue punya komitmen, gue punya target yang nggak harus pakai jalan pintas gitu. Gue yakinin aja, gue tolak terus Bang. Setiap mimpi kebangun, enggak kata gue. Lu mau ganggu gue kesini lagi, ya udah gue bawa lu ke Padang sekalian kata gue pulang kampung kata gue bilang gitu. Biar baku hantam tuh sama yang makhluk-makhluk di Padang tuh kata gue. Iya. Gue bilang gitu. Enggak kata gue. Sampai kapanpun lo gangguin gue, enggak kata gue. Terus respon ibu kos gimana pas lu bilang lu mau pindah? Responnya ya, oh ya udah. Gitu doang ya? Iya Bu kata gue kan. Ah, maaf ya kalau saya ada salah apa-apa. Enggak kok, saya terima kasih. Makasih udah jagain rumah saya, udah bersihin. Iya Bu. Berarti jawaban sampai lu pindah pun nggak tahu ya itu gudang apa ya isinya? Nggak kepo juga. Ya nggak kepo juga. Takutnya gue kepo, ternyata itu yang bikin hal apa ya? Hal di pikiran gue langsung negatif thinking. Ya suzon gue ke orang jatuhnya. Iya sih benar. Ya udah nggak usah gue intip-intip. Tapi pernah dengar nggak sih cerita-cerita dari Sapam di situ? Ya ya walaupun 9 tahun kosong ya, Sapam di situ udah berapa lama kerja yang di situ? Ya gue nggak tahu berapa lama kerjanya, gue juga nggak pernah nanya ya. Tapi kalau cerita dari Satpam itu paling males muter ke situ kalau lewat dari jam 9 malam. Oh. Soalnya ada 2 rumah angker katanya. Oh. Gue nggak tahu rumah siapa nih. Tapi sebelah gue lagi kayak rumah Darmo Bang, gede, bagus gitu, kayak rumah Darmo banget gitu. Yang Surabaya itu ya? Nah, udah tahu udah 3 kali Gojek nyasar ke sana. Oh. Nganter makanan, rumahnya kosong Pak kata gue. Iya tadi alamatnya dari sini ke sini arahnya, titik antarnya katanya. Dengar kabar baru apa lagi dari kontrakan itu, dari rumah kosannya? Ya masih kosong ya? Saya dengar kabar terakhir masih kosong. Tapi yang pas sebelum ke sini saya lagi nongkrong malam minggu kemarin tuh ya. Itu dibikin sanggar tari. Oh. Tapi cuma sekali seminggu. Oke. Dibikin sanggar tari. Alat penyimpanan alat-alat tari gitu. Tradisional. Iya. Makin serem. Sama latihan tari tradisional. Dan salah satu adik teman tongkrongan saya
ikut sanggar tari itu nggak apa-apa, Aman ya? aman. Bahkan saya dibilang, lu nya aja yang terlalu parno bang, kata teman saya, Oh, kata gitu. adiknya. Aman, gue tidur di situ kadang-kadang. Tapi lu sama siapa temen lu? Ajal. Si Ajal kan parah banget itu. Ajal sampai didorong di tangga. Iya, gini aja bang, kalau misalnya nih ya, kalau pengen banget cobain ya, buat kesalahan aja di situ. Oh, nantangin ya. Nantangin kayak aja di nantangin, situ. Soalnya ya beberapa juga ada sampai teman saya yang nawarin kontrakannya itu ke saya ya, hati-hati ya katanya. Kenapa? Gue dulu pernah ngantar paket ke situ di saat rumahnya kosong katanya. Dia juga pernah kena. Ya. Ternyata udah banyak udah banyak kabar beredar ya tentang rumah itu sebelum abang kos di situ ya. Tapi walaupun orang Purwakarta nonton ya, belum tentu dia tahu itu kontrakan di mana. Soalnya nggak eksis bang. Soalnya bentuknya juga bukan kontrakan kan. Rumah. Bentuknya pun bukan kosan. Ya, rumah. Ini kosan di dalam rumah ya. Iya. Ini bentuknya pun bukan kos-kosan. Bentuknya rumah seperti biasanya, seperti layaknya rumah kan. Iya. Jadi emang nggak bakal tahu orang. Oke, buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Apakah kalian juga nih ngerasain hal yang sama apa yang gue rasain saat ini? Dan ya dari ceritanya Bang Ridwan ini ya bisa diambil ya Bang ya, pelajaran-pelajarannya, hikmahnya lah ya bisa diambil. Dan ya dibuang buruk-buruknya gitu loh. Jadi jangan dicontoh yang buruk-buruk ya Bang ya. Yang nggak pantas dicontoh nggak usah dicontoh. Ya ambil hikmahnya aja dari ceritanya Bang Ridwan ini ya. Jadi dan thank you banget nih Bang Ridwan udah cerita-cerita di Lonceng Misteri untuk yang kedua kalinya. Dan juga minta makasih ya Bang udah diundang lagi ke Lonceng Gila, Misteri. ceritanya epic banget. 2 cerita loh, epic lo gila. Thank you banget ya Bang Ridwan ya. Oke, buat kalian yang nih yang jadi narasumber nih, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Ridwan ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya itu ya. Dan ya, akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit. Ridwan Hidayat izin pamit juga. Bye-bye.